Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Opa Oma, adik-adik yang dikasih Tuhan, senang boleh bersama kembali dengan Bapak Ibu sekalian dalam program Sapaan GKI 5. Hari ini Selasa tanggal 26 April 2022. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan tetap bersyukur dalam segala hal, sehingga kita tetap merasakan berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tema kita hari ini adalah masih di seri terakhir tentang pertanyaan reflektif, yaitu setiakah kamu padaku? Firman Tuhan yang menjadi dasar refleksi kita pada hari ini saya pilihkan dari Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan 51. Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Nanti kita akan sama-sama saksikan dari Alkitab sabda.id. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan Tuhan, kasih pemeliharaan Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus pada hari ini kami boleh kembali bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Bersabdalah kepada setiap kami lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Nats yang saya pilihkan pada saat ini terambil dari ayat yang ke-45 ya, Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan kembali ayat tersebut demikian dalam versi yang lain. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapat tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara, pembacaan kita pada hari ini adalah pengajaran atau khotbah Yesus tentang akhir zaman. Lembaga Alkitab mengkelompokkannya demikian ya. Dan pembacaan kita merupakan perikop terakhir dari pasal 24 ini, yang merupakan pengajaran Yesus memberikan gambaran tentang siapakah itu hamba yang setia. Kalau kita baca perikop-perikop sebelumnya, maka kita akan melihat di sana bahwa Tuhan Yesus memberikan gambaran bagaimana para pengikutnya itu akan mengalami masa-masa yang sulit. Ada penderitaan, kemudian ada aniaya, kemudian ada Mesias ataupun guru-guru palsu, dan diantaranya itu juga nanti mereka akan menyaksikan fenomena-fenomena tanda-tanda akhir zaman tentang datangnya Yesus yang kedua kalinya. Nah, Bapak Saudara, selain memberikan gambaran tentang itu, Yesus juga memberikan ajaran bagaimana seharusnya para pengikutnya itu menyikapi fenomena-fenomena, tanda-tanda, realita, petunjuk tentang datangnya akhir zaman, yaitu bagaimana para muridnya, pengikutnya harus berjaga-jaga. Karena waktu itu tidak ada yang tahu kapan akan datang. Lalu gambaran orang yang berjaga-jaga itu
Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Dan hamba yang setia adalah hamba yang tetap sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh melakukan tugasnya, sungguh-sungguh melakukan bagiannya, meskipun sang tuannya tidak ada. Sebaliknya, hamba yang jahat adalah hamba yang tidak mau dengan tekun, dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugas bagiannya, karena sang tuannya tidak ada. Yesus dengan jelas di sana menyebutkan adalah orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang munafik, yang kelihatannya baik, yang kelihatannya sungguh-sungguh, kelihatannya sangat istimewa, keren, tetapi itu terjadi kalau ada sang tuan saja bekerja. Kalau nggak ada sang tuan, maka dia tidak akan melakukan itu. Ini adalah kemunafikan, dan itu hamba yang tidak setia. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini penting untuk saya ajak kita refleksikan, karena secara iman kita tidak pernah tahu bagaimana kita berjumpa dengan Yesus, kapan Yesus itu akan datang, baik secara imani dalam keseharian kita maupun kapan Yesus akan datang kedua kali. Oleh sebab itu kita harus menjadi hamba-hamba yang setia, karena itu yang diperintahkan oleh Yesus sendiri. Oleh sebab itu bagaimana kita harus mengerjakan setiap tugas bagian kita dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, meskipun kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kedua kalinya, meskipun kita tidak tahu kapan sang Tuhan itu akan hadir melihat karya pekerjaan kita. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghidupi iman kita, bukan karena Tuhan melihat secara langsung, tetapi karena dengan iman. Meskipun Tuhan tidak melihat kita secara langsung, kita percaya Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sebagai para pengikutnya, sebagai murid-muridnya, sebagai para pelayannya. Yang kedua, saudara, saya sungguh-sungguh mengajak kita melakukan itu sebagai sebuah kesaksian, ya, diharapkan menginspirasi, bisa menjadi teladan, agar orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang belum mengenal Kristus, bisa menjadi percaya, bisa menjadi terinspirasi untuk juga boleh mengikuti kita, karena ketekunan kita, karena kesungguhan kita, karena kesetiaan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini, Bapak Saudara, menjadi penutup rangkaian refleksi kita bersama dalam Sapaan Gembala bulan April ini. Nanti kita bertemu lagi dalam seri yang lain di bulan Mei. Biarlah kita tetap terus hidup sebagai para pengikutnya, sebagai murid-muridnya, meskipun kita tahu Yesus tidak melihat secara langsung apa yang kita lakukan, kita kerjakan, tetapi kita percaya Tuhan tahu yang kita lakukan. Hiduplah terus dengan ketekunan, kesetiaan, sebagai pengikutnya, sebagai muridnya, sebagai pelayannya di tengah dunia ini. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini Engkau boleh menyapa setiap kami lewat firman Tuhan dalam Matius pasal 24 ayat 45-51 ini. Jadi kami harus hidup sebagai pengikut-Mu, sebagai murid-Mu, sebagai pelayan-Mu. Bagaimana kami harus tetap setia mengerjakan tugas bagian kami, walaupun Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak memberikan apresiasi secara langsung, tapi biarlah kami semua tetap tekun, sungguh-sungguh, dan setia melakukan tugas bagian kami. Berkati anak-anak-Mu dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, studi, pelayanan, dalam juga keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat ini. Secara khusus, dalam hari-hari ini Tuhan, kami akan bersama dengan saudara-saudara kami, mana mereka akan melakukan perjalanan mudik lebaran, bertemu dengan sanak keluarga, kerabat mereka, biar mereka dalam keadaan sukacita, bahagia, dan terutama dalam kesehatan dan keselamatan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.